The Lord of the Ring, The War of Rohirrim. Nah lo, panjang banget kan judulnya, D-nya aja ada 2 gitu di sini. Kebetulan banget gue diundang ke premiernya. Gue beruntung banget bisa nonton duluan daripada kalian film The Lord of the Ring yang baru ini. Dan kebetulan banget gue tuh emang pengen nonton ini, dan ada 2 alasan kenapa gue pengen banget nonton film The War of Rohirrim ini. Yang pertama adalah ini The Lord of the Ring, yang dimana adalah film pertama gue yang membuka pintu masuk gue ke dunia-dunia fantasi, film-film perang, medieval. Yes, itu adalah film The Lord of the Ring. Yang kedua adalah anime. Nah, gue nggak tahu nih sebenarnya bisa masuk kategori anime apa nggak nih, karena ini kan jelas-jelas dari barat gitu ya, Lord of the Ring, dah. Tapi direkturnya adalah Kenji Kamiyama, orang Jepang yang biasa bikin anime. Kayak salah satunya adalah Ghost in the Shell. Nah, itu lo coba komen di bawah tuh, ini anime apa bukan nih kategorinya nih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah film ini bagus? Tapi menurut gue ada pertanyaan yang lebih kocak sih. Apakah film ini sangat-sangat woke? Iya, buat kalian yang belum tahu, di internet film ini dicurigai bakal sangat-sangat woke karena karakter utamanya adalah cewek. Tapi apakah benar film ini se-woke itu? Kalau menurut gue sih enggak ya. Kok bisa begitu? The War of Rohirrim ini adalah cerita tentang 200 tahun sebelum The Lord of the Ring. Jadi ceritanya tentang civil war di kerajaan Rohan. Protagonis kita adalah cewek bernama Hera yang merupakan anak dari Raja Rohan, Helm's Hammerhand. Dan seperti biasa, ini review yang bening. Saya tidak terlalu peduli spoiler, tapi mumpung saya ingat, saya kasih tahu, ya ini spoiler alert. Jadi ya close videonya, terus nonton dulu, ntar tonton lagi ketika kalian udah nonton ya. Jadi apakah film ini layak tonton apa enggak? Menurut gua layak. Kalau lu ngefans sama Lord of the Ring atau lu rindu sama Lord of the Ring, ini bener-bener film yang kayak surat kangen teman-teman The Lord of the Ring buat para fansnya gitu, yang dimana kita dikecewakan dengan game Gollum ya. Game apa itu? Kok tiba-tiba ada tercipta game seperti itu? Meanwhile franchise lain kayak Star Wars, terus ya DC, Marvel dan lain-lain, ya ada buruk jeleknya tapi ada yang bagusnya gitu. Ini Lord of the Ring nih kapan nih bikin yang bagus? Dan akhirnya sampai wow, ada animenya nih. Gambarnya buat gua bagus banget, kayak Middle Earth tapi versi anime, dan gak yang kayak kayak overblown anime gitu loh, ngerti gak sih? Stylenya tetap style yang cukup mengejar realistik, karena emang si director juga biasa ngerjain anime-anime yang stylenya cukup realistik. Terus yang paling gue suka adalah desain-desain karakternya yang keren banget. Itu baju-baju prajuritnya itu bener-bener masih percaya sama original source-nya, itu filmnya. Enggak deh, original source-nya kan novelnya ya. Maksud gue dia ngikutin filmnya lah, tapi diimprov dikit. Wah, baju ceweknya overkill, Pak. Hera di ending pakai pedang, pakai duster pengantin, bawa shield maidennya. Itu overkill sih. Gue yakin teman-teman yang suka ngelarp nih, cewek-cewek pasti langsung pengen nih bikin ya kali ya gitu. Aduh, gue minggu ini ada event larp lagi, tapi ya mana mungkin 2 hari kelar ini kostumnya. Kostum-kostum noble juga gila, itu inspirasi banget sih buat dijadiin larp. Sumpah keren banget, keren abis. Ini seriusan kostum maker, buat lu yang jago bikin kostum dan lu bisa bikin yang kayak di The Lord of the Ring yang The War of Rohirrim, DM gue seriusan. Kalau animasi menurut gue biasa aja ya. Bahkan mungkin beberapa dari animasi tuh terlalu kaku karena pengen mengejar realistisnya. Bukan nggak ngeblend, tapi lebih kepada nggak nyaman karena pergerakannya bener-bener mau dimiripin kayak pergerakan manusia. Sedangkan di anime kan ada unsur yang dilebay-lebaykan, tapi nggak lebay banget, tapi lebih kepada untuk membuat dinamikanya tuh jadi tetap nyaman di mata. Ya contohnya kalau adegan-adegan lari dan adegan-adegan cepet-cepet itu kayak rebut-rebutan frame gitu sama background. Jadi kayak kurang nyaman mungkin untuk beberapa orang, tapi gue sih I don't mind ya. Tapi sorry ya, sudah mesti masuk ke yang jeleknya menurut gue. Yang paling berasa adalah cerita. Gue benci banget sama kebetulan-kebetulan yang terlalu banyak. Ini kayak penulis tuh kurang dapetin motivasi gitu. Dia mesti belajar dari Rando nih untuk dapetin banyak motivasi, tapi bukan ke dirinya tapi ke ceritanya. Kayak tiba-tiba tuh kebetulan banget, sumpah civil war terjadi tuh karena hal yang silly banget. Bayangin ada orang namanya Helm's Hammerhand, ini The Lord of the Ring, yang dimana nama orang itu literally orangnya. Jadi tangan palu ya, udah pasti one hit kill. Diajak duel tangan kosong sama orang yang kayak udah dibilangin dia gendut dan keenakan di tahta gitu. Kayak terlalu maksain gitu, terlalu ada kebetulan gitu. Orang one hit kill berantem sama orang yang nggak bisa berantem. Terus kayak pas ngelawan gajah gede ya, gue lupa nama gajah gede apa, The Lord of the Ring tuh kayak terlalu ribet gitu loh. Kayak kompleksitas ngalahin gajahnya tuh PR banget sampai harus masuk ke lembah, dan lembahnya ternyata kebetulan banget ada monster lembah yang hobi makan gajah gede. Kayak motivasinya lemah aja gitu, dan kebetulan aja ketangkep. Terus pas mau diselamatin tiba-tiba kayak tahu gitu caranya
nyelamatinnya gitu, si penjaga ceweknya gitu. Kayak kok bisa lu masuk, gimana segala macam, berapa penjahat, gimana lu ngelabuin penjaga segala macam, tapi tahu-tahu bisa aja. Terus dalam ruangan kebetulan nih cewek dikurungnya di ruangan raja, jadi bisa lihat rahasia-rahasia raja yang nanti di ending dipakai gitu kalau bakal ada yang berkhianat. Kebetulan banget nih di Helm's Deep ada ruangan rahasia yang bikin si raja bisa keluar dan apa ya, dikira jadi hantu gitu. Terus tiba-tiba mereka kekunci, kebetulan banget pas berantem ada batu yang nutupin jalan masuk, kayak kebetulan banget. Oh, yang kebetulan paling nyebelin adalah abangnya mati dengan kebetulan ya, tiba-tiba berhasil bunuh gajah. Terus yang dimana yang ngeliatin dia cuman adeknya sama bapaknya, yang dimana itu tempat masih belum bebas dari raid orang, dari penjajahan orang. Tiba-tiba dia bilang Forohan gitu, teriak berdiri, terus dipanah. Kayak iya kebetulan banget lu gitu, dari tadi pas menang perang gak teriak-teriak lu. Gimana ya, kebetulan itu jujur mengganggu sekali. Jadi itu sih yang paling kurang dan paling berasa di gua. Tapi ini film tetap istimewa karena bener-bener membuat gua mengingat memori masa kecil gua dulu. Nostalgia banget pertama kali nonton Lord of the Ring, dari soundtracknya, terus Middle Earth-nya didesain dengan apa ya, masih mau ngikutin filmnya, bahkan sampai main hall di Rohan, kostum-kostum prajurit Rohannya, helmnya, dan bahkan mau remake adegan paling epic Lord of the Ring yang ketiga ya, yang Charge of Rohirrim, tau gak lo, yang kudanya banyak nyerang, dead, cuman apa ya, agak kurang karena kayak cuman gitu doang. Terus yang lebih bikin nyebelinnya yang terakhir, yang ini adalah adegan literally copy paste adegan Helm's Deep, yang dimana orang-orang bertahan di Helm's Deep tapi tiba-tiba aliansi atau ada apa reinforcement datang gitu. Tapi udah epic, padahal harusnya tuh kayak dibikin yang turun ke bawah. Gue berharap banget ada slow motion gitu loh, yang kayak di Lord of the Ring yang ada Gandalf giniin terus tiba-tiba cahaya. Apa kayak yang penting slow motion nyerang ke bawah, tapi kayak cuman lewat gitu aja. Itu ekspektasi gue sih, tapi kayak sayang banget kalau ada itu, keren. Tapi tenang aja, suara trompet Rohan itu bener-bener sampai di kuping gue tuh masih terngiang gitu. Tunut, itu kayak aduh, fuck, gue udah tua. Itu film masa kecil gue banget, anjir. Selain itu juga ada beberapa cameo ya, Saruman, Gandalf, dan ada orc. 2 biji orc itu ternyata pas gue cek IMDb, voice aktornya adalah Merry Ann Pippin yang jadi Hobbit gitu. Jadi dia di Lord of the Ring jadi Hobbit, di sini dia jadi orc gitu. Entah emang disengaja apa gimana, tapi ya kocak aja. Dan the whole story itu dinarasiin sama Eowyn. Nah, menurut beberapa orang di internet, ini film tuh woke banget karena karakter utamanya cewek. Tapi menurut gue ya, tidak jelek kok. Maksudnya gini, kan banyak orang yang melabeli filmnya sebagai empowering woke gitu, woman power gitu. Dan pas ditonton kayak, aduh apaan sih, contoh lah She-Hulk atau Miss Marvel dan kawan-kawannya yang bener-bener jadi dikatain woke gitu. Jadi woke-nya bukannya sebagai sesuatu yang membanggakan, tapi jadi berkonotasi negatif. Di sini gue nggak merasakan itu. Gue malah merasakan sesuatu yang seperti bagaimana gue nonton Eowyn gitu di The Lord of the Ring. Bagaimana ya, dia tetap perempuan yang perempuan gitu, bukan perempuan yang tiba-tiba dapat kekuatan super dan entah kenapa selalu bisa menang lawan orang. Dia ya manusia biasa gitu dengan kesulitan-kesulitannya. Dan perjuangan dia tuh juga dengan halangan-halangan yang juga manusia-manusia hadapi gitu, dan lebih sesuai pada zamannya gitu ya, yang dimana pada masa itu ya perempuan dijadikan token kerajaan gitu untuk memperkuat aliansi kerajaan. Dia mau dinikahin gitu sama orang di Gondor biar Rohan sama Gondor tuh bisa aliansi lebih kuat. Terus habis itu ya dia fight for it gitu, bukan yang kayak tiba-tiba gue dapat kekuatan, gue bisa ngancurin lo semua dan menjadi pahlawan nomor 1. Enggak, tapi situasi dan perjuangan dia yang membuat kita jadi bisa bersimpati dan berempati sama protagonis. Dia dikejar-kejar, teriak cewek, dia berantem sama cowok juga nggak kuat. Maksudnya kayak ya pada masa itu ya cewek nggak dilatih untuk berperang, jadi dia kalah. Tapi dia nggak nyerah dan dia menggunakan wits-nya gitu, menggunakan ide-ide cerdiknya gitu untuk survive dan proof ke dunia bahwa dia walaupun perempuan dia bisa berdampak besar bagi kerajaannya, bagi keluarganya. Jadi kalau ini dibilang woke ya gue akan bilang ini woke yang bagus dan empowering cewek. Dan seperti si Eowyn di The Lord of the Ring, yang dimana dia literally ngebunuh bos terakhir gitu loh, bos terkuat, dan gak ada yang ngamuk, gak ada yang komplain gitu loh. Gak tau ya, mungkin ada ya, tapi kayaknya pada masa itu pas Eowyn bilang I am no man, orang-orang malah teriak wow gitu, bukan malah ngamuk ya. Dan makanya tadi gue bilang ini adalah hal yang berhasil gue rasakan di Eowyn dan juga gue rasakan di Hera. Itulah kenapa gue bilang tadi ini adalah hal yang gue rasakan di Eowyn dan gue bisa rasakan lagi ke Hera. Jadi good
good job buat yang bikin. Gua nggak jijik gitu, ngerti nggak sih lo sama apaan sih terlalu woman banget gitu. Justru ini film tetap empowering woman gitu, dan bahkan ya di selama film gitu bukan perjuangan cewek untuk mendapatkan cowok. Gue kan sempat belajar gitu ya bagaimana film itu tuh kayak menempatkan posisi perempuan tuh apakah demi cowok, ngomongin cowok, nggak ngomongin dirinya, nggak ngomongin petualangannya, nggak ngomongin kesedihannya gitu. Jadi ya cukup keren untuk memberikan sebuah perspektif karakter utama perempuan yang bisa diikutin, bukan karakter perempuan yang tiba-tiba imba yang selalu berhasil tanpa sweat ngadepin obstacle dan musuhnya pasti perempuan juga. Di sini dia ngelawan laki-laki yang kejam, yang licik, yang super kuat, bahkan berkali-kali kalah duel nggak kuat ya, tapi ya dia berjuang gitu. Itu dapat sih di gua. Jadi kalau orang-orang bilang ini filmnya woke, gua rasa nggak se-woke yang menjijikan yang ada di mindset manusia-manusia netizen di internet yang apa-apa kalau woke dikit langsung jijik, langsung malas, langsung ngata-ngatain dan lain-lain. Untung gua nggak kayak manusia-manusia di internet itu ya. Gua sekarang sih berusaha untuk cek dulu. Ya tapi gua bisa salah dan bisa jadi gua keliru. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah dan silakan kritik gua di bawah. Itulah dia opini gua mengenai The Lord of the Ring, The War of Rohirrim. Kalau kalian belum nonton, buruan nonton. Kalau kalian suka sama video kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.